Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami muliakan sesepuh Pondok Buntut Pesantren Cirebon, Kiai Haji Adep Rofiuddin Izza. Yang saya hormati Ketua Umum Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Pondok Buntut Pesantren Cirebon, Kiai Haji Salman Al-Farisi beserta jajarannya. Dan yang saya hormati para dewan juri sekalian. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan para kita ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, perkenalkan, nama saya Ahmad Faik Al-Umam dari perwakilan Manuputra Buntut Pesantren Cirebon, ingin menyampaikan sedikit tentang kontribusi santri bagi bangsa di era digital. Sahabatku, seperti yang kita ketahui bahwa santri tidak bisa dipisahkan dari kata dunia pesantren. Santri juga diartikan sebagai orang yang belajar ilmu agama Islam kepada para kiai dan ustadz di pesantren. Kemudian dalam perkembangannya, sebutan santri sudah bukan hanya bagi mereka yang belajar di pesantren dan tradisional atau modern, akan tetapi juga bagi mereka yang mondok sambil kuliah di perguruan tinggi. Salah seorang masyayikh pernah mengatakan bahwa santri terbagi menjadi 3 bagian, yakni sepertiga menjadi ulama, sepertiga berjuang di pemerintahan, dan bagian lainnya berjuang dengan hartanya. Ini berarti bahwa tidak semua santri yang mondok harus menjadi kiai. Hadirin yang dirahmati Allah, seorang santri harus bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Seperti di masa sekarang ini, masa di mana segala aspek kehidupan sudah menjadi serba digital. Akses untuk mendapatkan informasi sudah sangat mudah. Saat ini, setiap orang bisa membuat dan menyebarkan informasi dengan mudah melalui berbagai platform digital. Peran santri pada masa ini cukup dibutuhkan, apalagi di tengah kajian keislaman yang banyak cenderung sudah didominasi oleh kelompok radikal. Oleh karena itu, hal ini memberikan peluang bagi santri untuk bisa ikut menyebarkan dakwah melalui konten-konten yang positif, kreatif, dan inovatif, serta mudah dipahami oleh masyarakat secara luas. Sahabatku, santri saat ini bukan hanya berposisi sebagai orang yang belajar ilmu agama saja, akan tetapi sudah harus bisa berperan sebagai agent of change, agen perubahan, menjadi pemersatu bangsa, pengokoh budaya toleransi, penjaga Pancasila, dan turut serta membendung bahaya radikalisme khususnya bagi generasi muda. Di samping itu, santri juga harus bisa menampilkan wajah Islam yang ramah dan moderat, sehingga bisa membangun semangat toleransi yang tinggi dalam keberagaman. Santri selain paham ilmu agama juga diharapkan paham tentang larangan menyebarkan berita hoax, fitnah, atau ujaran kebencian, sehingga bisa menjadi ujung tombak kampanye perdamaian. Seorang santri juga harus bisa menjadi penengah, mengajak kepada kebaikan, menjadi penggerak, dan mengamalkan ilmu walaupun sedikit. Seperti juga yang dikatakan oleh para ulama, hubbul waton minal iman, cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Maka dari itu, sudah seharusnya kita sebagai seorang santri untuk bisa memberikan kontribusi besar bagi bangsa, baik dalam hal keagamaan maupun dalam hal lainnya yang dibutuhkan oleh bangsa. Dapat disimpulkan bahwa bentuk kontribusi yang bisa diberikan oleh santri bagi bangsa
adalah sebagai berikut. 1. Menyebarkan dakwah Islam dengan konten positif dan menarik melalui digital. Sebagaimana dalam sebuah hadis, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah oleh kalian dariku walaupun satu ayat saja. Dalam hal ini, apabila diglobalisasi teks pesantren didokumentasikan dengan baik, akan berdampak positif seperti mempermudah masyarakat dalam mencari rujukan dan dalil ketika terjadi sebuah permasalahan. 2. Ikut serta dalam menjaga keutuhan Pancasila. 3. Turut serta mengupayakan dalam hal membendung generasi. 3. Turut serta mengupayakan dalam membendung bahaya radikalisme bagi generasi muda. 4. Menjunjung tinggi nilai toleransi. Dan 5. Ikut serta dalam mempertahankan keutuhan bangsa dan negara. Dengan demikian, keberadaan seorang santri cukup dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, santri di era digital bukan hanya dituntut sebagai santri yang alim dalam agama saja, tetapi juga melek teknologi dan mampu menyesuaikan perkembangan zaman. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.